Halo guys, welcome back to DJ's Kitchen. Nah, kali ini aku akan bikin menu yang viral, yakni pangsit goreng ala Legino. Aku sendiri memang belum pernah makan sih, tapi aku udah coba tanya-tanya ke temanku yang udah cobain pangsit goreng Legino. Dan dari hasil wawancara, aku akhirnya dapat kira-kira gambaran resepnya seperti apa. Nah, sebelum kita mulai, jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan loncengnya ya guys. Berikut ini bahan isian pangsitnya. Dan berikut untuk bahan tumisan pangsit gorengnya. Untuk detail dan resep kalian bisa cek di description box. Oke, langsung aku mulai persiapannya. Aku akan cincang 2 pieces cabai rawit setan. Tapi kalau kalian mau pakai cabai rawit yang tipe lain itu sangat dipersilahkan. Dan banyaknya disesuaikan dengan pedas yang kalian mau. Next, aku akan parut bawang putih. Untuk bagian kiri akan aku campur saat menumis pangsit. Dan untuk bagian kanan akan aku masukkan untuk dicampurkan dengan adonan pangsit. Kemudian aku persiapkan 1 butir telur ayam dan aku pisahkan antara putih dan kuningnya. Karena aku hanya akan menggunakan putih telurnya saja, supaya pangsit terasa lebih kenyal. Lanjut, aku mulai mencampur isian pangsit dengan mempersiapkan ayam dan kemudian mencampurnya dengan putih telur, lalu bawang putih, saus tiram. Di sini aku juga menambahkan minyak wijen supaya pangsitnya lebih harum. Tapi kalau kalian gak suka, kalian boleh skip minyak wijennya. Lalu aku masukkan kecap asin. Lalu aku tambahkan merica, garam, dan ada kaldu ayam juga atau MSG jika kalian suka. Oke, di sini aku aduk terlebih dahulu semua bahan-bahan sampai semuanya merata. Kalau semua bahan sudah tercampur rata, baru ditambahkan tepung tapioka dan diaduk kembali sampai semua rata. Hal ini perlu dilakukan supaya semua bahan yang tadi tercampur dengan sempurna. Oke, isian pangsit sudah ready dan aku akan menggunakan 1 sendok teh untuk mengisi kulit pangsit dengan adonan pangsitnya. Lalu pada ujung-ujung kulit pangsit diberikan air yang berfungsi sebagai lem. Lalu pada bagian ujung atas tarik ke bagian bawah membentuk segitiga, tekan-tekan setiap sisi supaya isi tidak keluar, lalu tekan bagian tengah segitiga dan rekatkan menjadi satu menggunakan air. Dan ujungnya ditekuk aja supaya tidak lepas saat nanti direbus. Oke, ini dia bentuknya dan bagian bawahnya ini sudah terekat sempurna. Lakukan sampai semua adonan habis. Bentuknya boleh bervariasi, boleh juga berbentuk segitiga jika kalian ingin bentuk yang lebih simpel. Next, aku didihkan air yang cukup banyak untuk merebus pangsit. Masukkan pangsit satu persatu dan beri jarak antar pangsitnya. Masak pangsitnya dengan api medium selama 2 menit. Masukkan 1 sendok makan minyak sayur ke dalam panci supaya pangsitnya tidak saling lengket. Nah, di sini pangsitnya sudah mulai mengapung. Berarti yang sudah mengapung sudah matang. Bisa diangkat satu persatu supaya pangsitnya tidak pecah. Next, aku akan mulai memasak pangsit gorengnya dengan memanaskan minyak sayur dan kemudian masukkan bawang putih. Tumis sampai bawang putihnya harum. Lalu aku masukkan cabai rawit, kemudian tumis-tumis sampai cabainya wangi. Lalu sisihkan cabai dan bawang putih di bagian pinggir dan masukkan 1 butir telur bebek. Kemudian aku juga memberikan garam pada telur supaya nanti saat dimakan telurnya saja ada rasanya. Diamkan telurnya selama 20 detik, kemudian baru orak-arik supaya telurnya saat diorak-arik tidak terlalu pecah. Karena aku mau telurnya itu tetap ada gumpalan-gumpalan besarnya. Lalu aku masukkan pangsitnya, kemudian aku aduk-aduk sampai semuanya merata.
Berikutnya aku masukkan air supaya pangsit tidak saling lengket. Lalu aku masukkan bumbu merica, kaldu ayam, garam, dan gula. Lalu aduk perlahan supaya bumbu merata. Setelah itu masukkan kecap manis, kemudian kecap asin, dan saus tiram. Kemudian aduk-aduk secara perlahan sampai semuanya merata. Berikutnya aku masukkan toge, tapi kalau kalian punya sayuran lain, kalian bisa masukkan sayuran yang lainnya. Oke, selanjutnya aku aduk-aduk semuanya sampai merata. Di sini aku menggunakan api yang besar supaya mendapatkan pangsit yang kering. Jangan lupa untuk mencicipi bumbu supaya mendapat rasa yang sesuai. Oke, sekarang kalian bisa lihat bahwa air sudah mulai menyusut. Sebenarnya di fase ini pangsit goreng telah siap untuk disajikan, tapi aku akan masak pangsitnya lebih lama sampai warna dari pangsit akan lebih coklat lagi atau timbul efek-efek gosong. Walaupun terlihat gosong, sebenarnya rasanya sih nggak gosong, tapi efek ini didapat dari warna kecap dan bumbu-bumbu lainnya yang berubah warna menjadi lebih gelap saat pangsit dikeringkan. Oh iya, untuk mengeringkan pangsit butuh waktu 1 hingga 2 menit. Dipastikan aja jangan sampai gosong ya guys. Yuhu, ini dia pangsit goreng ala Legino ala-ala DJ's Kitchen. Gimana guys, gampang kan bikinnya? Dan bahan-bahannya juga mudah banget untuk didapatkan. Jadi aku harap kalian udah bisa deh langsung buat resep ini. Nah, buat kalian yang suka video ini, jangan lupa untuk like, kasih komen, dan share sebanyak-banyaknya ke teman-teman kalian. Buat yang belum subscribe, jangan lupa untuk subscribe ya guys, dan nyalakan loncengnya. Oh iya, buat yang sudah subscribe, terima kasih ya atas supportnya. Terakhir, terima kasih sudah menonton video ini, dan sampai jumpa di video berikutnya.